Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Beredar video lokasi di imigrasi Hong Kong. Ada seorang PMI yang terlihat sepertinya depresi ya teman-teman, bicara nggak jelas dan tanpa pakai sandal ataupun sepatu, serta dengan baju biasa atau baju seadanya. Tidak diketahui persis kenapa mbaknya bisa berperilaku seperti itu ya, lari-larian di imigrasi dengan kondisi seperti itu. Cuma kemungkinan ada kaitannya dengan pengajuan visa. Seperti yang kita ketahui, ada banyak bahkan ribuan visa ya yang diajukan oleh PRT asing yang pindah majikan ditolak oleh imigrasi Hong Kong. Hal tersebut dilakukan demi melindungi berbagai pihak terutama PRT asing dan juga majikan agar sama-sama menjaga situasi kerja, mengingat untuk mendatangkan PRT asing baru dari negara asal saat ini sangatlah terbatas sekali kuotanya. Dilansir dari apakabaronline.com, bagi pekerja migran asing yang memutuskan kontrak kerja dengan majikannya kemudian mengajukan visa untuk berganti majikan baru, hanya dengan beberapa alasan berikut yang permohonan visanya bisa diterima. Di antaranya adalah: yang pertama, majikan sudah tidak mampu lagi menggaji. Yang kedua, majikan pergi atau pindah keluar Hong Kong. Yang ketiga, majikan tidak memerlukan jasa PRT asing lagi dengan disertai pernyataan atau rekomendasi dari majikan lama agar PRT asing yang mengajukan visa baru bisa disetujui imigrasi. Kemudian yang keempat, majikan meninggal dunia. Saat ini bagi PMI Hong Kong tidak mudah untuk bisa pindah majikan ya, karena kebanyakan visanya itu ditolak guys kalau hanya alasan yang tidak sesuai dengan kriteria yang tadi. So buat mbak-mbak PMI Hong Kong yang mungkin udah jenuh banget dengan pekerjaannya sama majikannya mungkin juga ya, asalkan masih bisa Anda atasi, tetap ya fighting. Semangat guys, finishkan kontrak Anda. Next, masih mengenai video viral di Hong Kong. Di video ini terlihat ada PMI ataupun TKW yang dikerumuni oleh para pakde atau polisi. Pada video viral ini ditulis dengan caption, "Sakno Mbak Erek dititipi tas teman dan ternyata di dalam ono atau ada narkobane, bioh Mbak E langsung pingsan diserbu Pak D." Hati-hati aja guys. Tapi ternyata kejadian yang sebenarnya bukan seperti caption tersebut ya guys. Jadi mbaknya ini bukan pingsan karena diserbu polisi karena ada temannya yang nitip tas terus di dalamnya ada narkoba, bukan seperti itu. Tapi mbaknya ini pingsan karena belum makan. Jadi mbaknya ini lemes karena lapar, jadinya dianya ini pingsan di jalan. Terus ada Pak D, terus ditolongin sama Pak D, dipanggilin ambulan. Ya, ceritanya mbaknya ini kirim barang ya di JPK. Habis packing barang mau dikirim ke Indonesia tapi nggak muat, jadi barangnya sebagian dibawa pulang kembali. Siapa sangka di perjalanan pulang mbaknya ini pingsan terus ditolongin sama Pak D guys. Jadi nggak ada hubungannya dengan narkoba ya. Aduh, sangat membagongkan, lucu sekali. Next, ada berita yang sangat mengejutkan di Indonesia teman-teman, yaitu ada ratusan calon pekerja migran Indonesia menuntut PT BB kembalikan uang miliaran rupiah. Jadi uangnya itu mencapai 3M lebih, itu uang CPMI yang masih tertahan di PT BB. Para CPMI ini diiming-imingi bisa bekerja ke Polandia dengan proses cepat. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan hingga akhirnya mereka menuntut PT BB.
Dilansir dari Indo Bali News, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI PT Bagus Bersaudara atau PTBB diduga telah menilap uang milik 211 orang CPMI ke Polandia. 211 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ini, kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Cabang Lombok Timur, Usman, kalau dikumpulkan jumlahnya miliaran rupiah. Masing-masing CPMI ini ungkapnya telah mengeluarkan uang jaminan antara 15 juta sampai 25 juta kepada PTBB. Karena bosan menunggu, mereka menuntut dan meminta uangnya dikembalikan, katanya pada hari Jumat 19 November 2021. Menurut Usman, pihak PTBB dan CPMI sudah melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Hasil kesepakatan lanjutnya, PTBB sanggup mengembalikan uang yang diterima dari CPMI. Dan sudah 2 kali kita mediasi, tetapi tuntutan CPMI ini belum diberikan sesuai kesepakatan sebelumnya, jelas Usman. Setiap mediasi yang dilakukan selama ini, terangnya pada akhirnya hanya menghasilkan sebuah kesepakatan. Prinsipnya kita ingin agar kesepakatan antar pihak ini dilaksanakan. Jadi setiap mediasi itu sudah didapatkan kesepakatan guys, cuma nggak ada hasilnya. Pihak PT sudah mensetujui untuk mengembalikan uang para CPMI, tapi pada akhirnya tidak juga diberikan uang tersebut. Kalau tanggal 25 November ini tidak diberikan tuntutan CPMI, kata Usman, kita akan melaporkan ke pihak aparat hukum. Masalahnya, papar Usman, rata-rata para CPMI ini ketika menyetor ke pihak PTBB itu adalah uang hasil pinjaman. Prinsipnya kita tidak ingin para calon pahlawan devisa ini menderita kerugian secara moral dan material, kata Usman. Sementara itu, pada kesepakatan yang telah ditandatangani perwakilan CPMI dan PTBB menyatakan bahwa PTBB sanggup mengembalikan uang yang telah diterima dari CPMI. Sementara itu, Kepala Cabang PTBB Muhammad Tapaul sudah pula menandatangani kesepakatan pengembalian dana 211 CPMI sebesar 3,1 miliar rupiah. Wow, uang sebanyak itu ada di tangan PT guys. Semoga tuntutan para CPMI ini berhasil ya, pihak PT mau bertanggung jawab dan bisa segera mengembalikan uang para CPMI. Ya karena yang sudah disebutkan tadi ya, para CPMI menyetorkan uang ke PTBB itu kebanyakan dari mereka itu uang hasil pinjaman. Mau kerja ke luar negeri jadi PMI saja rintangannya banyak banget ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah berada di luar negeri, sudah menjadi PMI, udah ada kerjaan baik, gunakan sebaik mungkin kesempatan Anda, waktu Anda, dan jadilah PMI yang sukses. Karena banyak di antara teman-teman CPMI ya yang mau bekerja ke luar negeri, mau jadi PMI itu pun mau berangkat aja susah banget, banyak kendala. Bahkan banyak yang gagal berangkat. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.